You're here for sure to visit. Don't hurry, don't worry, and be sure to smell the flowers along the way. Banyak tempat yang berkesan, yang meninggalkan kesan mendalam. Apakah itu kesan karena bersama teman-teman, apakah itu kesan karena mempunyai nilai tersendiri. Demikian juga saya punya beberapa tempat yang sangat berkesan buat saya. Tempat-tempat ini memang mempunyai arti, bukan karena arti yang mendalam atau apa gitu, tapi berkesan saja karena saya tidak bisa mendeskripsikannya karena memang berkesan aja. Karena tempat-tempat ini juga mengingatkan saya pada sesuatu atau seseorang atau beberapa orang. Waktu itu saya lagi jalan-jalan ke Ho Chi Minh City ke Vietnam. Tiba-tiba saya lewat satu jalan, wangi banget, wangi roti gitu. Dan saya penasaran, saya terus jalan, dari kejauhan aja wanginya udah kecium gitu kan. Saya jalan, saya temuin satu, saya lupa namanya, tapi nanti akan ada fotonya di sini. Waktu itu wanginya enak banget, itu mengingatkan saya pada wangi-wangi pas Natal di kampung saya, karena kita itu kan kalau Natal pasti bikin cookies gitu, dan wanginya seperti itu gitu. Saya pas masuk sudah ada tulisan dilarang ambil foto. Saya lihat mereka benar-benar freshly baked semua roti-roti mereka. Itu saya pesan, datang dari saya mau foto. Saya mau foto nggak enak karena kan udah ada tulisannya dilarang foto. Saya ke kasirnya, bisa nggak saya foto? Gitu. Kata kasirnya nggak bisa, itu ketentuan dari owner gitu. Ya udah saya nggak foto dong. Saya makan, nikmati kuenya. Waktu saya cheesecake saya pesan. Tapi saya pengen foto banget gitu. Tiba-tiba ada bule datang, dia ngobrol sama bule itu. Begitu bule itu agak minggir, saya dipanggil sama kasirnya itu. Katanya itu owner kami, kalau mau foto tanya dia aja gitu. Langsung saya samperin kan, basa-basi. Terus saya bilang tokonya bagus, saya suka gini gitu apa segala macam, tapi saya mau foto, ada tulisan di depan katanya nggak boleh difoto gitu. Dia nanya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia gitu. Oh, saya dulu tinggal di Jakarta, anak-anak saya bisa bahasa Indonesia, saya juga bisa bahasa Indonesia, tapi sudah tidak terlalu fasih. Dia ngobrol-ngobrol, dia bilang, ya sudah, kamu boleh foto, silahkan foto aja. Akhirnya karena saya sudah bisa foto, saya juga minta foto sama dia. Saya punya teman kerja namanya Ika gitu. Saya manggilnya Sis Ika. Sis Ika ini bukan tipe orang yang macam-macam. Hidupnya lurus saja gitu. Pokoknya salah satu manusia paling lempeng yang saya kenal. Pengen ulang tahun yang berbeda gitu. Jadi dia sampai berpikir mau ngapain aja dia nanti di ulang tahunnya gitu. Dan dia memutuskan untuk berdoa di jam 12 malam, yang mana tidak pernah dia lakukan seumur hidupnya gitu. Tapi dia pengen di masjid gitu. Waktu itu saya tinggal di Cilandak, jadi kita cari-cari. Alternatif pertama adalah ada musola satu di Blok M, dan itu 24 jam ternyata. Kita cari-cari lagi yang di Jakarta Selatan, sampai di Masjid Al-Azhar ya, sampai di Masjid Al-Azhar, tapi tutup waktu itu. Akhirnya saya masuk, saya tanya, ada marbotnya kalau nggak salah di situ. Saya tanya, buka sampai jam berapa gitu. Ternyata itu bukanya kapan saja, kalau mau orang mau ibadah jam apa aja buka gitu. Saya bilang ada teman saya mau sholat jam 12 karena hari ulang tahunnya. Nggak apa-apa katanya, datang aja. Kita itu masih jam 7 atau setengah 8-an di situ ketemu. Akhirnya kita putuskan ke Roti Bakar Edi, nongkrong di situ. Saya kurang puas, akhirnya kita pindah ke Sevel di seberangnya.
dan makan Cheetos pakai keju. Kenapa sih itu Sevel harus tutup ya? Itu enak banget Cheetos pakai keju yang banyak tanpa biaya tambahan. Jam 12 kita pergi ke masjid, dan saya bukan muslim, akhirnya saya mengantarkan dia sholat dan saya nunggu di luar. Sampai sekarang kalau lewat Masjid Al-Azhar yang di Jakarta Selatan, saya pasti ingat Sesika. McD paling berkesan di seluruh dunia ini adalah McD di Gading Serpong. Setelah selesai kerja, biasanya kita nongkrong gitu, dan Gading Serpong ini banyak sekali tempat nongkrong, tapi salah satu yang favorit kita memang McD ini gitu. Suatu hari kita makan di situ bersama teman saya namanya Afrinisya Haan, nongkrong, cerita ngalor ngidul, cerita-cerita mengenai kehidupan kami yang luar biasa ini. Ngalor ngidul sana sini, setelah paket ayam habis tambah lagi, makan burger tambah lagi, dan sampai paket ayam yang terakhir. Di gigitan yang paling nikmat, yang paling terakhir, lalu Aprini Sihan ini datang dengan sebuah kabar yang mengejutkan. Itu potongan ayam yang harusnya menjadi potongan paling enak menjadi tidak berkesan waktu itu. Dan itu cuman khayalan dia aja sebenarnya, cerita itu tidak terjadi, tapi untung sih nggak terjadi gitu. Parnoan aja orangnya. Dan sekarang kalau lewat itu yang namanya McD Gading Serpong, saya pasti nyengir aja. Di video sebelumnya juga saya pernah menyebutkan kalau saya punya teman yang kakaknya dari teman saya, Kak Dina dan Kak Evi. Kita itu tempat ngumpulnya itu di Jalan Jaksa, karena Kak Dina ini udah kayak ketua RT-nya Jalan Jaksa gitu. Setiap Kak Dina pulang ke Indonesia, kita pasti sekali lagi ngumpulnya di situ. Banyak malam-malam yang kita habiskan di sana having fun. Tambah teman baru, banyak banget saya nambah teman baru gara-gara Kak Dina. Terima kasih banget Kak Dina sama Kak Evi, gara-gara sama Jeffrey, sama Jenna juga. Jenna ini yang kami panggil Jupe, dia mirip banget sama almarhumah Jupe. Dia cantik banget, seksi banget. Kemudian dia juga pulang waktu itu, dia tinggal di Swedia atau di Norwegia gitu. Ada Uni gitu. Uni ini orang Padang yang enak banget rendangnya. Kita pernah lebaran ke rumahnya, saya pernah makan rendang dan juga makan ketupat yang khas Padang yang lama benar gitu. Dulu pernah saya pesan juga rendangnya untuk saya bawa karena enak banget. Ada satu kafe juga di mana kita bisa duduk menikmati minuman pastinya, dan kalau kita mau nyanyi ada live musiknya. Jadi seolah-olah kita ini penyanyi terkenal aja gitu yang banyak fansnya, nanti gantian sama tamu-tamu yang lain. Kalau saya lagi kangen, kalau saya keingat mereka, dan saya kalau lagi main ke Jakarta, saya pasti ke Jalan Jaksa. Mengingat aja gitu kejadian-kejadian malam tahun baru kita di sana, kejadian minum sampai entah jam berapa itu, dan juga mengenang kegilaan gitu dengan teman-temannya Kak Dina dan teman-teman baru yang kita temuin juga di sana. Dan satu ada rumah makan Padang di situ juga, enak banget tunjangnya sama ini apa namanya, dendengnya. Jadi kangen ya Jalan Jaksa. Sebenarnya rasisme itu sendiri di Indonesia juga lumayan tinggi gitu. Tapi biasanya sih tidak terlalu ditunjukkan.
Bukan, kejadian ini 14 tahun lalu. Waktu itu di Chili Restoran yang ada di Sarinah. Tempat itu kayak keramat gitu deh. Mau masuk juga sekarang nggak berani. Jadi 14 tahun lalu saya lagi ngedate istilahnya ke situ. Masuk dari mulai awal masuk aja sebenarnya orang-orang udah kayak apaan sih gitu. Kita duduk, mesen makanan, kiri kanan mulai ngeliatin kita. Terus mantan saya itu yang mungkin dia karena ngerasa kali ya, terus dia bilang, kamu makan gitu. Terus dia nyuapin saya nggak mau karena diliatin orang, karena makan. Karena saya mau, kita suap-suapan. Tatapan orang-orang makin gimana ya, makin kurang apa ya, tatapan orang makin aneh. Tapi tetap aja kami menjalankan makan malam kami yang sangat romantis itu. Kejadian 14 tahun ini mungkin karena waktu saya pacaran dengan bule yang memang lumayan tampang yang dicari-cari orang, bukan lumayan lagi, bule yang memang sudah sangat diidolakan orang Indonesia, tiba-tiba pacaran dengan orang Indonesia yang begini tampangnya. Dikira saya waktu itu tukang kebunnya kali. Jadi pesan saya buat orang-orang Indonesia yang melihat orang Indonesia lainnya yang kurang rupawan jalan dengan bule, jangan langsung merendahkan, jangan langsung memberikan tatapan yang kurang menghargai gitu. Karena sejelek-jeleknya orang jelek kayak kami dan kalian merasa cakep, masih menang kami loh. Kalau jelek-jelek gini, kualitas ekspor situ cakep, nggak ada yang mau. Jadi jangan anggap remeh ya.